Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau lihat sebuah kasus medis yang menarik nih dari materi yang Anda bagikan. Ada seorang pria, 34 tahun ya, dia datang keluhannya batuknya produktif, kehijauan gitu udah 2 minggu. Kadang malah ada darahnya. Nah yang bikin menarik, dia itu punya riwayat TB 2 tahun lalu. Katanya sih udah diobati tuntas, udah dinyatakan sembuh juga. Tapi sekarang hasil cek dahaknya positif BTA lagi. Walaupun katanya sih jumlahnya sedikit, scanty gitu ya istilahnya. Jadi pertanyaannya nih, diagnosisnya apa ya yang paling pas? Terus gimana penanganannya? Materi ini kan fokus ke obat anti tuberkulosis OAT khususnya yang kategori 2. Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kalau kita lihat riwayatnya ya, pernah sembuh terus sekarang sakit lagi, BTA-nya positif lagi. Kayaknya diagnosisnya cukup jelas ya, mengarah ke TB paru kambuh atau relapse gitu. Betul sekali. Anda benar. Kasus kambuh atau relapse ini memang perlu pendekatan yang agak beda. Nah, pedoman nasional kita itu mengarahkan untuk pakai regimen OAT kategori 2. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan bakteri yang dulu itu belum bersih tuntas, atau mungkin udah sedikit kebal sama obat sebelumnya. Jadi nggak bisa sekedar ngulang obat yang dulu persis sama gitu. Oke, masuk akal. Nah, kategori 2 ini isinya apa aja sih? Saya lihat di materi Anda ada kombinasi 4 FDC ya. Itu kan yang isinya isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Terus ada tambahannya lagi, suntikan streptomycin. Nah, di sini nih detailnya jadi penting banget ya kayaknya. Persis. Jadi 4 FDC itu obat utamanya, tapi untuk kategori 2, nah itu dia, ada tambahan suntikan streptomycin di awal pengobatan. Itu pembedanya. Dan yang nggak kalah krusial, dosisnya. Harus pas banget sama berat badan pasien. Pasien di kasus ini kan beratnya 55 kg ya. Nah, menurut pedoman di sumber Anda itu, untuk rentang berat badan 55-70 kg, dosisnya itu 4 tablet 4 FDC per hari, ditambah lagi suntikan streptomycin 1000 mg. Ini setiap hari di fase awal. 4 tablet 4 FDC plus streptomycin 1000 mg. Saya lihat juga di materi Anda tuh, ada disebut opsi lain, kayak 3 tablet 4 FDC sama streptomycin 750 mg. Nah, gimana kita lihat opsi itu? Kenapa itu dianggap kurang pas buat pasien yang 55 kg ini? Nah, pertanyaan bagus. Opsi yang 3 tablet FDC sama 750 mg streptomycin itu sebetulnya ada, tapi itu untuk pasien yang berat badannya lebih ringan, tepatnya di rentang 38-54 kg. Kalau pasien 55 kg ini kita kasih dosis segitu, itu namanya underdosing. Dosisnya kurang. Resikonya apa? Ya pertama, pengobatannya jadi nggak efektif. Kedua, yang lebih bahaya, ini bisa memicu bakterinya jadi kebal atau resisten. Wah, itu masalah besar nanti. Jadi, akurasi dosis berdasarkan berat badan itu, wah, mutlak banget hukumnya. Oke, jelas banget. Jadi fix ya untuk pasien 55 kg yang kambuh ini, kombinasinya 4 tablet 4 FDC plus suntikan streptomycin 1000 mg. Nah, suntikan streptomycin ini diberikannya kan setiap hari ya tadi katanya. Itu selama berapa lama sih dalam regimen kategori 2 ini? Iya, betul. Setiap lari. Itu khusus untuk fase intensif di awal pengobatan. Diberikannya selama 2 bulan pertama. Atau kalau mau dihitung hari, ya sekitar 56 hari lah. Setelah 56 hari itu, suntikan streptomycinnya dihentikan. Tapi, obat 4 FDC-nya tetap harus dilanjutkan minum sesuai jadwal sampai tuntas seluruh masa pengobatannya. Oke. 2 bulan suntik tiap hari, terus lanjut FDC. Sip. Satu detail lagi nih dari kasusnya. Hasil BTA dahaknya kan dilaporkan plus minus atau scanty. Itu artinya apa sih secara klinis? Apakah berarti infeksinya ringan aja gitu? Hasil plus kan atau scanty itu memang artinya jumlah bakteri tahan asam atau BTA yang ditemukan di bawah mikroskop itu sedikit. Spesifiknya antara 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang. Tapi penting dicatat, ini tetap berarti positif TB aktif. Bukan berarti ringan atau bisa dianggap enteng. Tetap ada infeksi yang aktif, tetap perlu diobati secara lengkap dan benar dengan regimen yang sesuai. Dalam kasus ini ya kategori 2 itu, biar tuntas dan gak nularin juga.
Ah, oke. Jadi scanty bukan berarti aman ya. Nah, satu lagi yang ditekankan di materi Anda, dan ini bagus juga buat kita ingat. Berat badan 55 kilo itu kan bukan gejala TB-nya ya. Itu data penting, tapi buat nentuin dosis obat yang pas. Gejala kuncinya ya tetap yang tadi, batuk lama, dahak, riwayat TB sebelumnya, mungkin ada batuk darah juga. Itu yang bikin pasien datang berobat. Iya, pemisahan ini penting. Kita harus bedakan mana data demografis atau data pasien untuk menentukan dosis, mana gejala klinis untuk menegakkan diagnosis. Dan soal dosis tadi, ketepatannya itu krusial banget memang dalam pengobatan TB, supaya kumannya mati semua dan resiko resistensi bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari materi Anda nih ya, untuk pasien TB kambuh atau relapse, usia 34 tahun, beratnya 55 kg, pengobatan yang paling tepat itu adalah OAT kategori 2. Rinciannya, 4 tablet 4 FDC setiap hari, plus ditambah suntikan streptomycin 1000 mg setiap hari, selama 2 bulan pertama. Kuncinya ada di diagnosis jenis kasus yang tepat, ini kambuh, bukan kasus baru, dan penyesuaian dosis yang presisi sesuai berat badan. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran ya buat Anda, para pendengar. Mengingat pasien ini kan kambuh setelah sebelumnya dinyatakan sembuh. Ini kan memunculkan pertanyaan ya, sebetulnya sistem pendukung atau intervensi apa sih yang bisa kita rancang supaya lebih efektif lagi? Supaya bisa bantu pasien menyelesaikan pengobatan TB yang pertama itu benar-benar tuntas, benar-benar patuh. Tujuannya ya agar risiko kambuh seperti kasus ini bisa diminimalkan ke depannya. Ini tantangan kita bersama sih di lapangan.